Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah saya ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita diberi kesehatan bisa berkumpul di tempat ini. Jadi saya meminta kepada teman-teman sekalian pada hari ini untuk kesempatannya di mana saya akan mengimbaskan apa yang saya dapatkan di pembelajaran CGP calon guru penggerak. Jadi yang saya imbaskan, yang saya akan terapkan pada hari ini budaya positif, pengembangan budaya positif. Ini modulnya modul 1.4. Jadi saya ucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan waktunya pada hari ini. Jadi langsung saja Bapak Ibu, budaya positif itu kita selalu terapkan di sekolah. Bukan cuma di sekolah tapi di kelas. Jadi ada budaya positif di sekolah dan di kelas. Budaya positif itu meliputi 6 hal, yaitu pertama perubahan paradigma stimulus respon, yang kedua konsep disiplin positif, 3 keyakinan kelas, 4 memenuhi 5 dasar kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi ini sebentar akan saya paparkan. Ada beberapa macam yang bisa kita terapkan di sekolah. Jadi ini salah satunya berpihak kepada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis. Nanti saya jelaskan yang mana itu berpihak kepada murid. Jadi di sekolah dan ada budaya positif di kelas. Jadi itu budaya positif di sekolah itu merupakan kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Jadi bukan cuma siswa, tapi seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruk seseorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Jadi posisi kontrol itu kita sendiri yang bisa mewujudkan, kita bisa kontrol diri kita. Apapun yang kita kehendaki, apa yang kita perbuat, kita bisa kontrol diri kita. Dan nyaman memberikan murid kesempatan kebebasan untuk berproses belajar. Jadi kalau lingkungan kita aman, nyaman juga proses pembelajaran untuk siswa, untuk guru juga dalam proses pembelajaran. Membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit. Kenapa? Ini salah satu contohnya itu ambil sesuatu benda, terus genggam, kira-kira kalau ada teman tak. Jadi ini posisinya di sini. Bagaimana kira-kira Anda bisa buka? Apakah ketika Anda di harddisk, dibujuk, caranya teman supaya Anda bisa membuka itu kepalan tangan. Karena di sini, di sini tujuannya, apakah Anda buka kepalan tangan dengan posisi dimarahi, ataukah diintimidasi, ataukah diiming-imingi dengan uang? Jadi contohnya. Jadi ini yang pernah saya terapkan, saya pelajari waktu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini kata disiplin memaknai sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Jadi saya terangkan di mana-mana itu kita selalu menerapkan kedisiplinan, bukan cuma di sekolah tapi juga di kelas.
berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Jadi ini salah satu posisi manajer. Institusi. Nah, ini yang kita terapkan segitiga restitusi. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, contohnya terlambat, nah kita menstabilkan di tas dulu, menanyakan kenapa bisa terlambat, apa alasannya, validasi tindakan, validasi tindakannya itu bagaimana kira-kira, apa kira-kira solusinya. Pasti kita ajak siswa, kenapa terlambat? Oh iya, terlambat ke sekolah karena asik main HP sampai tengah malam. Nah, di sini validasi tindakan yang salah, kita ajak mencari solusinya. Menanyakan keyakinan. Ketika dia berbuat kesalahan, terlambat, kita tanyakan keyakinan apa yang kira-kira kalau kau langgar, keyakinan apa kira-kira anak yang kita langgar. Oh, keyakinannya saya apalagi tidak mematuhi aturan di sekolah. Kalau seumpama dia bertengkar sama temannya, keyakinan apa yang kamu menanyakan keyakinan apa kira-kira yang kau langgar ketika kau bertengkar dengan teman. Oh, saya tidak menghargai teman, saya tidak saling menghargai dengan teman. Itu keyakinannya. Dan Bapak Ibu setelah mengikuti pembahasan budaya positif hari ini, pelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan terkait materi budaya positif di lingkungan sekolah? 3 langkah-langkah apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan ke depannya untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Jadi ini refleksinya kepada Bapak Ibu guru, kepada Ibu kepala sekolah, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti pembahasan budaya positif hari ini. Bagaimana perasaannya, pelajaran apa yang Ibu dapatkan terkait materi budaya positif di sekolah. Langkah-langkah apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan ke depan untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Jadi refleksinya. Jadi sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya dengan materi pembahasan budaya positif? Ya, silakan Ibu kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan syukur alhamdulillah hari ini kita mendapatkan materi atau tambahan pengetahuan terkait dengan bagaimana menerapkan posisi kontrol di sekolah terkait dengan kurikulum merdeka yang saat ini kita pelajari. Dari kelima posisi kontrol yang Bapak jelaskan tadi, salah satu diantaranya saya garis bawahi adalah penghukuman, kalau saya tidak salah. Ya, penghukum ya. Ya, penghukum. Apakah kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, pada posisi penghukum saat ini apakah masih diberlakukan, dan ketika itu berlaku kira-kira hukuman apa yang cocok kita terapkan untuk saat ini, karena kaitannya sekarang kita sudah masuk pada kurikulum Merdeka Belajar. Dan ketika misalnya penghukum itu tidak berlaku, kira-kira apa yang lain yang kita terapkan kepada peserta didik sehingga peserta didik itu tanpa hukuman dia akan sadar akan misalnya kedisiplinan. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Haji atas pertanyaannya, luar biasa. Ini rata-rata yang kita di kegiatan saya di CGB, rata-rata ini yang juga di Jadi saya garis bawahi ini Pak, penghukum di sini dalam artian bukan saja menghukum fisik, tapi dengan psikis, kata-kata sudah termasuk itu
kita kontrol, kita inilah 5 posisi kontrol yang kita harus kontrol. Betul. Saya lagi. Tentu saja, kalau menurut saya untuk mengubah perilaku siswa barangkali yang paling tepat memang pendekatan, karena selama ini sering saya buktikan kalau misalnya siswa berbuat sesuatu, apalagi kalau sudah berulang-ulang, kita kan sebagai pendidik, pembina memiliki banyak cara. Kalau kita lakukan satu cara dan tidak berhasil, pasti ada cara lain. Dan saya sering lakukan itu, memang pendekatan. Kadang saya rangkul, dan kalau dibilang menjadi terlibat peran masuk orang tua. Kalau memang ada siswa yang betul-betul karakternya apalagi berbeda dengan siswa yang lain, itu juga kita minta peran kontrol dari orang tua di rumah. Jadi kita saling membantu, saling bersinergi. Wali di rumah juga, itu berperan. Tolong bantu Bapak Ibu di sekolah. Ya. Yang kedua, ada kesepakatan siswa yang dulu pada saat mulai mendidik, misalnya dari kelas 1 ke kelas 3, kita bikin kesepakatan. Karena kita diketahui bahwa ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Kesepakatan itu pasti dia selalu teringat pada saat dia belajar. Apa kira-kira bisa bikin kesepakatan pada saat mulai mengajar, artinya mulai mendidik dari kelas 3 ke 4. Kalau ini apa kamu melakukan sekolah kalau kamu tidak mengisi otak? Ini itu otak ini, misalnya kamu kembalikan juga kepada teman-teman ini. Jadi kita tes Pak, pada saat terakhir itu saya tes, alhamdulillah ada 2, 3. Jadi kontrol kembali. Kalau kita pintar pote-pote kiri kanan, kalau lewat di kiri kanan ya. Namun setiap hari kita ingatkan, kita ingatkan apa kesepakatan yang telah kita buat. Setelah kita buat kesepakatan, kita akan melihat, kita kasih kesempatan kepada siswa, silakan apa-apa yang kita sepakati di kelas. Pertama, kalau memang tidak hadir, kita ada penyampaian kepada siswa, kepada bapak ibu guru, sebenarnya. Itu sudah kesepakatan. Tepat waktu, datang tepat waktu. Jadi, biasanya kalau dilarang terlambat, jangan lagi dilarang terlambat, tapi datang tepat waktu. Bukan lagi dilarang terlambat. Diubah redaksi kalimatnya. Masih kata-kata yang lebih positif. Saya kalau semua buka room, setiap buka room itu ada kesempatan kelas saya ikuti. Jadi angkat tangan siapa kalau ada yang juga kita izin. Bisa juga. Tidak boleh bermain. Masih termasuk itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kalau tidak boleh bermain atau mengganggu. Iya, terima kasih Bapak Ibu guru luar biasa atas kesempatannya diberi waktu saya untuk membahaskan materi ini. Dan terima kasih juga atas beberapa pertanyaannya. Ada yang bertanya, ada juga memberikan pertanyaan, ada yang berbagi dengan apa yang dia terapkan di sekolah. Dan alhamdulillah sudah ada. Jadi tanpa kita sadari dia sudah berbuat dengan materi Merdeka Belajar. Jadi berarti dengan profil pelajar Pancasila sudah terlaksana. Jadi apa yang saya dapatkan juga insya Allah akan saya imbaskan kembali kepada teman-teman semua bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk
bagaimana sekolah ke depannya, bagaimana siswa ke depannya yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk salut dulu buat narasumber kita hari ini. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Iya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Mudah-mudahan seterusnya lebih baik seterusnya. Nah, oke. Sebelum saya lanjut, saya dulu beri semangat nih. Semangat pagi. Nah, oke. Baik anak-anak sekalian. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ini ada lanjut pembelajaran. Ini ada kegiatan saya, yaitu kita lakukan apalagi peraturan kelas, peraturan kelas atau keyakinan kelas. Nanti jadi kita lanjut. Sebelum kita lanjut, ada pemahaman kelas, ada keyakinan kelas kita akan buat. Nanti yang buat itu kita semua teman-teman. Jadi apa-apa kira-kira keyakinan kelas yang kita akan buat di dalam kelas. Yang mana keyakinan kelas ini tidak boleh kita langgar, artinya kita jalankan di kelas. Jadi, sudah mengerti? Sudah. Sudah. Jadi saya minta kepada anak semua sekalian semua kita berpartisipasi, kita menulis. Saya sebentar bagian kertas. Kita tulis apa kira-kira keyakinan kelas atau peraturan kelas yang kita akan buat. Jadi tidak boleh dilanggar. Sama seperti yang di kelas-kelas kemarin, di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 tadi. Oke. Sebelum saya mulai, jadi keyakinan kelas ini kita buat sesuai dengan apa yang kira-kira kita terapkan di kelas. Jadi kira-kira apa yang kita terapkan di kelas. Salah satu contohnya apa yang kira-kira, siapa yang bisa? Salah satu peraturan atau keyakinan kelas yang kita buat, siapa kira-kira yang bisa jawab tuh? Siapa yang bisa memberi pendapat? Siapa? Angkat tangan nak. Apa? Novel, apa yang Novel? Datang tepat waktu, Pak. Iya, datang tepat waktu. Bagus, luar biasa. Siswa tidak boleh bermain pada saat jam pelajaran berlangsung. Oke. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya akan bagikan kertas. Silakan kita tulis apa-apa keyakinan. Baru sebentar setelah selesai semua, saya suruh naik satu-satu untuk menuliskan di atas apa-apa kira-kira keyakinan kelas yang silakan kalian berpikir, silakan kalian menelaah apa-apa kira-kira keyakinan kelas yang akan kita buat. Jadi sebentar setelah itu kita akan simpulkan apa-apa yang kita ambil sebentar dari pendapat masing-masing anak-anakku sekalian. Jadi silakan nak kita apa lagi buat. Ya, satu orang. Kalau bisa satu orang, ya bisa satu orang, apa lagi keyakinan kelas kita buat. Jadi satu orang. Silakan berbagi juga. Tidak apa-apa berbagi nih. Tidak apa-apa kira-kira. Seperti disiplin apa? Ini. Disiplin. Ini. Ya. Ya, bagaimana anak sekalian? Sudah selesai semua? Oke, baik. Jadi kalau sudah, saya mau cek satu-satu. Silakan naik ke atas. Jadi kita tulis apa-apa kesepakatan kelas yang kita membuat. Jadi mulai dari buku dulu. Silakan naik ke atas tulis.
Damn.